Oke, kembali lagi di channelnya Aldo Alda. Kali ini saya mau bahas soal HP Ink Advantage. Seperti pada postingan sebelumnya, kalau saya cerita soal printer HP 2135 yang menggunakan cartridge tinta HP Ink Advantage. Apa itu HP Ink Advantage? Nah, kalau kalian teman-teman bisa lihat, ini jenis tintanya HP 680. Ada tulisan Ink Advantage di dusnya ini. Oke. Nah, cartridge tinta ini digunakan pada printer-printer yang disebutkan di bawah ini. HP 1115, 2135, 3775, dan seterusnya. Oke. Nah, printer Ink Advantage ini ditujukan untuk penggunanya siapa aja. Satu, buat pengguna rumahan yang nggak terlalu sering cetak. Jadi mungkin sebulan itu nyetak sekitar 20 sampai 35 lembar. Dan juga cetakannya itu dokumen teks ya. Jadi bukan gambar, bukan brosur, jadi lebih banyak ke surat, dokumen, teks, atau mungkin tugas-tugas anak sekolah. Bisa nggak dipakai buat cetak foto? Ya bisa, tapi hanya sesekali, jangan banyak. Karena apa? Ya kapasitas tintanya pun nggak terlalu banyak isinya. Jadi kalau dipakai buat cetak foto dan nyetaknya banyak, ya pasti akan jadinya boros. Nah, untuk selain itu juga printer yang pakai Ink Advantage ini bisa jadi kita jadikan mesin fotokopi di rumah. Jadi kalau misalnya kita mau punya fotokopi di rumah, bisa punya fotokopi warna di rumah yang simple. Dan satu lagi, printer Ink Advantage ini juga cocok buat cetak tugas anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu berarti anak SD sampai SMP, bukan SMA dan kuliah ke atas. Untuk anak sekolah SD sampai SMP ini, penggunaan cetaknya juga rasanya masih cukup dan harusnya lebih dari apa yang kita bisa cetak. Jadi nggak sampai nanti merasanya boros. Oke. Nah, untuk printer yang non-Ink Advantage, itu saya nggak rekomen. Alias kenapa? Tintanya boros, biaya cetak per lembarnya tuh mahal sekali. Paling gampang kita mau ngecek itu printer ada Ink Advantage atau bukan, kita lihat aja di dusnya. Di setiap dus printer HP itu pasti ada tulisan Ink Advantage. Kalau memang printernya itu Ink Advantage. Kalau tulisan ini nggak ada, artinya printer itu bukan versi Ink Advantage atau bukan versi tinta murah. Jadi siap-siap aja kalau misalnya salah beli, jadinya malah boncos. Akhirnya kita mesti beli cartridge tinta yang harganya begitu mahal. Dan itu kita nggak rekomendasi. Nah, printer yang bukan Ink Advantage itu, tinta cartridge-nya isinya sedikit. Mau di-refill, isinya pun makin tambah sedikit. Dan makin tambah cepat habis. Jadi, kalau saran saya, jangan beli tipe yang bukan Ink Advantage. Bakalan nyesel deh. Oke. Nah, ada juga yang bilang, kalau di-refill gimana? Cartridge tinta ini tidak didesain untuk di-refill, meskipun prakteknya itu bisa di-refill. Nah, jadi kalau misalnya di-refill itu estimasi cuma paling 2-3 kali aja tergantung kondisi. Kadang ada yang cuma di-refill sekali, tapi udah rusak. Jadi, nggak ada jaminan. Karena memang cartridge ini tidak didesain dari pabrik untuk di-refill. Kedua, nggak semua orang bisa refill tinta. Jadi mungkin mereka cuma lihat di YouTube atau mungkin cuma tanya-tanya di tempat yang jual tinta refill, baca brosur. Nah, pada saat di refill, tintanya ntar nggak keluar lah. Baru dipakai sebentar tintanya macet, hasil cetaknya bergaris, putus-putus, dan yang paling parah ini, hasil cetak warnanya jadi gelap atau buram. Karena apa? Yaitu kualitas tinta refillnya yang nggak jelas. Jadi nggak bagus, hasilnya belobor, nggak fokus, malah akhirnya jadi kesel sendiri. Jadi untuk soal refill ini memang kita perlu coba praktek untuk bisa refill sendiri. Jadi nggak semua orang mau melakukan hal ini. Balik lagi ke soal Ink Advantage yang tadi. Biar jelas nih saya kasih hitungannya. Coba kita berhitung perbandingannya. Cartridge tinta HP 680. Ini jenisnya Ink Advantage. Harga yang black-nya ini 125.000. Cetaknya sampai 480 halaman untuk dokumen teks hitam.
Untuk yang colornya, 125.000 harganya sama, cetaknya sampai dengan 150 halaman dokumen teks warna. Bukan cetak gambar, bukan cetak foto. Ini semua base berdasarkan pencetakan teks, dokumen teks. Jadi kertasnya putih, hanya teksnya aja yang dicetak. Oke, kalau kita lihat estimasinya aja, data ini kita bisa cari semua. Harga tinta berapa, page yield-nya itu berapa. Jadi kalau kita hitung estimasi, itu biaya cetak per lembarnya itu 125.000 bagi 480 sama dengan Rp260 untuk dokumen teks hitam. Oke, nah sekarang kita lihat ke bawah. Yang di bawah ini cartridge tinta black HP 803. Ini bukan ink advantage. Harganya 175.000, cetaknya cuma 190 lembar. Yang warnanya lebih mahal lagi. Harganya 210.000, cetaknya cuma 165 halaman. Jadi kalau kita hitung balik, ya berapa biaya cetak per lembarnya yang non-ink advantage? 175 bagi 175.000 dibagi 190 sama dengan Rp970. Ini mahal sekali. Nyetaknya aja segini 970 belum termasuk kertas. Sedangkan kalau kita fotokopi di luaran sana, itu udah sekitar berapa? Cuma 150 sampai 200. Jadi kalau udah di atas 500, ini luar biasa mahal. Dan ini yang disebutnya kenapa bikin boros. Rp970 untuk mencetak satu lembar dokumen teks. Ini benar-benar nggak masuk akal. Nah, ini yang seringkali kita nggak berhitung dan kita mungkin nggak tahu. Ternyata ada bedanya antara ink advantage dan non-ink advantage. Nah, jadi teman-teman yang mau beli printer, coba diperhatikan ini. Semua printer, mau merek HP, Canon, itu pasti ada hitungan berapa harga tintanya, berapa page yield-nya. Jadi teman-teman bisa ngitung sendiri, bisa estimasi sendiri, bukan katanya, tapi semua ada datanya. Datanya ini semua bisa dilihat di Google. Oke, jadi mungkin sekian informasinya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau beli printer. Terima kasih.